Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam lindungannya dan dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum saya membahas materi mengajar, perkenalkan, nama saya adalah Hidayatullah Al-Islami, Eskom Mkom, dan saya adalah dosen tetap Prodi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Pada program studi Teknik Informatika ini, saya mengampu beberapa mata kuliah yang sesuai pada bidang keahlian saya, yaitu salah satunya adalah mata kuliah jaringan komputer. Pada kesempatan ini, saya akan mendeskripsikan secara lebih spesifik mengenai mata kuliah jaringan komputer itu sendiri. Mata kuliah jaringan komputer ini adalah mata kuliah wajib atau merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh mahasiswa pada semester 3 dengan bobot sebesar 3 SKS dan jumlah pertemuan sebanyak 21 pertemuan selama 1 semester. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib program studi Teknik Informatika yang membahas tentang pengantar jaringan komputer, tipe jaringan komputer, perangkat jaringan komputer, media transmisi, media nirkabel, model OSI atau layar OSI, TCP/IP, subnetting, dan MAC address, serta routing. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu mendeskripsikan apa itu tentang jaringan komputer, mahasiswa mampu memahami dan mengenali device-device jaringan komputer, mahasiswa mampu melakukan konfigurasi atau analisa jaringan komputer, mahasiswa mampu melakukan subnetting, pemetaan kelas-kelas IP, serta proses routing pada sebuah jaringan komputer. Baik, selanjutnya terkait sistem pembelajaran yang saya gunakan selama mengampu mata kuliah jaringan komputer, yaitu blended learning atau perkuliahan yang dilaksanakan tatap muka, luring, dan perkuliahan yang dilakukan secara tatap maya atau daring menggunakan learning message system atau e-learning. Daring atau luring dilakukan secara kalender akademik, jadi kita mengikuti kalender akademik yang sudah ditentukan dan proses pembelajaran disesuaikan dengan kalender akademiknya. Kemudian terkait dengan metode pembelajaran yang saya gunakan selama proses perkuliahan ini terdiri dari beberapa metode. Yang pertama adalah ketika luring di kelas atau tatap muka, saya menggunakan metode menerangkan. Yang pertama, saya akan menerangkan terkait dengan materinya. Yang kedua adalah diskusi. Diskusi, jadi saya akan mengajak mahasiswa untuk berinteraksi bagaimana mendiskusikan materi terkait dengan mata kuliah jaringan komputer. Tanya jawab selanjutnya, jadi saya akan melakukan sesi tanya jawab terhadap mahasiswa, dan langkah terakhir adalah melakukan uji praktek atau simulasi menggunakan Cisco Packet Tracer sebagai aplikasi simulasi. Selanjutnya penilaian sistem penilaian saya yang saya gunakan dalam mengampu mata kuliah jaringan komputer terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah kehadiran, yang kedua tugas dan keaktifan atau tugas yang saya berikan secara mandiri, yang ketiga UTS, dan yang terakhir adalah UAS. Nah, baik, selanjutnya saya akan menampilkan video mengajar pada mata kuliah jaringan komputer. Pada pertemuan ini, saya akan memberikan materi pada bab 4, yaitu terkait dengan media transmisi pada jaringan komputer. Baik, selamat menyaksikan kuliah untuk bab 4 yang akan saya sampaikan. Terima kasih. Oke teman-teman kita mulai untuk mata kuliah hari ini Kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman jadi pada pertemuan hari ini adalah pertemuan keempat di mana yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah di mata kuliah jaringan komputer adalah media transmisi Media transmisi artinya apa? Media yang menghantarkan atau yang teman-teman gunakan untuk mengirimkan sebuah paket data dalam jaringan komputer. Ada nirkabel, ada berkabel Nah, itu adalah media transmisinya. Nah, tujuan dari pembelajaran ini yang ingin saya jelaskan, kita bahas adalah terkait dengan perkabelan atau media transmisinya. Yang pertama di sini pada pertemuan ini membahas mengenai jenis-jenis media transmisi Dengan mempelajari materi ini, teman-teman atau mahasiswa akan mampu mengetahui berbagai macam penggunaan media transmisi dan mampu membuat kabel jaringan. Nah, nanti kita akan praktek terkait dengan membuat kabel jaringan di next time-nya. Nah, di media transmisi yang akan dibahas pada pertemuan ini diantaranya kabel twisted pair terus kabel koaksial, dan kabel fiber optik. Nah, ini merupakan media transmisi yang sering kita jumpai dan kita temui teman-teman Nah, tanpa adanya jaringan komputer tentunya kita akan susah
melakukan transaksi data atau pengiriman data, dan melalui media transmisi inilah kita bisa bertransfer data atau transaksi data. Nah, yang pertama adalah kabel twisted pair ya. Di sini ya, kabel twisted pair ada beberapa jenis kabel yang biasa atau bisa digunakan pada jaringan komputer. Nah, tetapi paling sering digunakan adalah kabel TP ya, twisted pair. Disebut demikian karena di dalam selubung luar kabel terdapat 4 pasang kawat berisolasi kecil. Nah, ya, kabelnya berukuran 24 gauge. Nah, ini namanya kabel TP ya, atau twisted pair ya. Nah, dalam kabel TP ya, dalam pengkabelan jaringan komputer ya, TP ini ada dua ya, ada TP, ada STP. Nah, ada UTP, ada STP. Nah, perbedaannya ada yang tahu teman-teman? Kabel UTP dan STP itu apa? Kalau yang UTP itu dia nggak dilindungin Pak. Oke. Twisted pair itu. Nah, terus kalau yang STP? Kalau yang STP itu shield twisted pair. Oke, teman-teman ya. Jadi teman-teman saya rasa sudah paham ya. UTP artinya unshielded ya. Unshielded itu artinya tanpa pelindung ya. STP itu shielded, artinya kabel itu ada lapisannya seperti aluminium foil ya, terus ada serat kawatnya gitu ya. Nah, itu namanya STP. Fungsinya ya, fungsi dari kabel UTP dan STP biasanya penggunaannya untuk area seperti apa? Ada yang bisa bantu jelasin? Yang UTP dan STP gitu ya. Ada? Oke. Oke, teman-teman ya. Biasanya kalau STP itu shielded ya, shielded biasanya digunakan untuk jaringan komputer yang outdoor ya. Outdoor dalam arti itu tidak yang terlalu outdoor banget, tapi biasanya untuk melewati gedung antar gedung yang jaraknya paling sekitar 2 sampai 3 meter saja. Ya, bukan untuk kebutuhan. Ya, outdoor lah ya. Nah, kalau yang UTP-nya atau unshielded-nya itu biasanya digunakan untuk indoor ya. Jadi untuk kebutuhan indoor. Nah, ini namanya kabel TP ya, twisted pair. Pasti teman-teman sudah biasa dan sering melihatnya gitu ya. Terus kabel ini dapat dikategorikan menjadi 9 kategori berdasarkan data rate maksimum dan penggunaannya ya. Ada CAT 1, 2, 3 sampai sekarang ya. Ada yang lagi biasa digunakan atau yang lagi ini itu ada CAT 6 ya, bahkan ada CAT 7 ya, CAT 7 ya. Nah, di sini yang membedakan itu apa? Yang membedakan adalah biasanya dari sisi data rate maksimum atau transfer rate datanya gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, di sini yang biasa digunakan dalam dunia perkantoran atau dunia industri, yaitu ketika misalkan saya melakukan instalasi jaringan itu biasanya menggunakan CAT 6 ya. Nah, ini biasanya kabelnya berwarna biru. Yang sekarang lagi sering banyak digunakan adalah kabel berwarna biru, dan dia memiliki transfer data yang bagus ya, bisa di angka 10 GSBT ya. Nah, ada yang CAT 6 di sini ada keterangannya itu hingga 10 GB per second. Nah, ada 1 gig, ada 10 gig. Nah, ini ya. Dan CAT 6 sudah support 10 gig di sini ya. Nah, untuk bisa mempertahankan transfer datanya, idealnya bentangan kabel CAT 6 ini biasanya ya tidak boleh melebihi daripada 55 meter ya, untuk transfer ideal gitu ya. Nah, biasanya kan teman-teman kalau misalkan di perkantoran dari switch ke user, kalau misalkan dia melebihi 55 meter, kalau misalkan masih dapat ya nggak apa-apa lah gitu ya, biasanya tetap dibentangin kan. Nah, tapi idealnya adalah 55 meter ya, jadi transfer datanya tetap stabil dan tidak ada collision data atau misalkan data yang lambat. Jadi seperti itu. Nah, ini namanya kabel TP ya. Nah, di sini tadi sudah saya singgung ada unshielded ya. Unshielded twisted pair adalah kabel twisted pair atau kabel berpiling yang tidak memiliki pelindung ya. Itu namanya UTP. Di sini ada yang namanya STP atau shielded twisted pair ya. Artinya kabel itu mempunyai pelindung ya sebagai proteksinya. Tujuannya itu apa? Tujuannya adalah dia lebih tahan terhadap perubahan cuaca ya, panas, hujan, nah, atau misalkan umur masa kabel gitu ya, atau misalkan untuk melindungi misalkan ketendang atau ketarik-tarik gitu ya. Nah, itu karena ada shieldnya atau ada pelindungnya, dia lebih tahan. Konektor-konektor yang digunakan untuk kabel FO. Di sini ada subscriber konektor ya. Konektor ini pengurutan pewarnaan dalam pengkabelan ya. Nah, ada dua konsep dalam melaksanakan penginstalan kabel jaringan komputer, itu namanya ada strike dan crossover ya, masih ingat ya? Nah,
Strike sendiri ada beberapa pewarnaan yang memang teman-teman harus hafalkan ya, strike, stroke, dan crossover. Ya untuk strike sendiri biasanya kita menggunakan warna yang standar yaitu putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Nah itu ya, itu biasanya digunakan untuk strike instalasi jaringan pengkabelan komputer. Nah kenapa seperti itu? Nah biasanya untuk crossover sendiri digunakan untuk peer to peer saja, misalkan router dengan router ya, switch dengan switch. Nah kalau strike ini biasanya untuk kebutuhan LAN atau local area network. Jadi seperti itu ya. Nah selanjutnya di sini ada kabel strike, di sini ada double cross ya. Tadi sudah saya jelaskan terkait dengan perbedaan dan peruntukannya gitu ya. Nah di sini ada yang namanya kabel UTP ya. Ini namanya UTP, jadi dia tanpa pelindung ya teman-teman. Tanpa pelindung, tanpa adanya proteksi apapun. Jadi biasanya ini digunakan untuk indoor saja ya. Terus ada konektor RJ45. Nah ini konektor RJ45 di mana ketika teman-teman menggunakan konektor ini ya tidak boleh salah ya, tidak boleh salah. Kalau salah tidak bisa dibenerin, harus dipotong dan dibuang, diganti yang baru ya. Makanya dalam pelaksanaan instalasinya ini benar-benar harus dipahami betul-betul dan tidak boleh salah. Kalau memang salah itu tidak ada kompensasi, bisa diperbaiki tapi dipotong, dibuang, ganti yang baru ya. Terus ada yang namanya crimping tool. Nah ini namanya crimp tool ya. Crimp tool ini digunakan untuk apa? Untuk melakukan pressing RJ45. Jadi nanti kabelnya itu kita masukkan ke dalam RJ45 dengan susunan yang tadi sudah dijelaskan. Kita menggunakan strike untuk penyusunan kabelnya ya. Ini namanya crimping tool. Gunanya untuk apa? Untuk melakukan press, untuk nge-press konektor RJ45 nya. Terus ada lagi LAN tester ya. LAN tester ini digunakan untuk apa? Ada yang tahu? Ya, jadi digunakan untuk melakukan tester konfigurasi atau instalasi kabel kalian betul atau salah. Ya, di situ ada lampu indikator di dalam LAN tester ya dari 1 sampai 8, di mana ketika teman-teman betul dalam melakukan instalasi, otomatis lampunya akan berkedip secara berbarengan. 1 dengan 1 itu berbarengan sampai 8. Tapi kalau ada yang loncat, otomatis teman-teman ada kesalahan dalam instalasi kabelnya. Ya, misalkan 1, 2, ya, 2, 5, nah itu udah pasti ngaco. Ya, dan solusinya gimana Pak? Solusinya potong instalasi yang baru. Nah jadi seperti itu ya. Nah itu terkait dengan LAN tester ya. Nah ini tahapan-tahapannya ya. Kabel koaksial di sini ya, ada kabel koaksial. Nah ini kabel koaksial ini biasanya digunakan untuk kebutuhan apa? Ada yang tahu? Antena. Nah, salah satunya untuk saat ini ya, kabel koaksial itu digunakan untuk kebutuhan antena TV yang pertama. Yang kedua mungkin teman-teman ada yang pernah pasang First Media di rumah? Nah, First Media masih menggunakan kabel koaksial ya. Nah, dalam penggunaannya kabel koaksial ini biasanya digunakan untuk apa? Untuk topologi bus ya. Dan dia menggunakan konektornya apa? Konektor BNC namanya. Ya, konektor T. Nah, ini ya. Karena ini kabelnya cukup besar, jadi dia butuh konektor, kan nggak mungkin ya ini digunakan menggunakan konektor RJ45 ya. Bentukannya sudah beda ya. Bahkan dia menggunakan kawat, ada pelindungnya, ada jaketnya juga, ada aluminium foilnya juga ya. Nah, kabel ini biasanya kan digunakan untuk antena ya. Jadi dia memang sangat kuat dan sangat bagus untuk apa? Untuk outdoor ya. Dia tahan terhadap apa? Perubahan cuaca. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, ini ada tipe-tipenya ya, ada RJ6. Nah, ini ya, ada RJ8, RJ11, RJ58 dan sebagainya. Nah, terus ada kabel fiber optik ya. Dan tentunya ini sangat familiar banget ya di kalangan teman-teman semua. FO ialah saluran transmisi yang terbuat dari kaca atau plastik yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya. Keuntungan dari penggunaan FO sendiri adalah harganya lebih terjangkau, bentuk kabelnya yang lebih langsing, dan kapasitas transmisi yang dimiliki lebih besar ya. Nah, untuk FO sendiri tentunya teman-teman sering melihat ya proyek-proyek pemerintah mungkin ya yang ada di pinggir jalan gitu ya, penarikan kabel FO ya, apa Telkom. Nah, itu kan kabelnya sangat besar ya. Nah, itu biasanya terdiri dari beberapa core di dalam kabel tersebut ya. Dan teman-teman biasanya di rumah berlangganan internet ya. Nah, di rumah pasti baik itu Telkom, baik itu Merek, baik itu misalkan
ISP yang menawarkan internet, dan pasti dia sudah menggunakan kabel fiber optik. Ya, kenapa begitu? Nah, karena secara transfer data dia lebih cepat dan lebih stabil, gitu ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Terus ini adalah contoh gambar daripada kabel FO ya. Dia merupakan serat kaca dan ya, untuk peralatannya sendiri pun dia punya alat khusus untuk penyambungannya ya. Nah, alatnya pun harganya bisa dibilang lumayan gitu ya. Lumayan mahal ya. Biasanya ada yang mencapai 10 sampai 15 jutaan ya. Dan dia harus orang-orang yang paham atau orang-orang yang mengerti terkait dengan bagaimana cara menyambungnya, karena dia besarnya hanya sehelai rambut saja ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Nah, itu adalah kabel FO ya. RJ11 ini biasanya digunakan untuk STP, tapi untuk splitter jaringan telepon ya, RJ11. Nah, kita biasanya menggunakan yang RJ45, yaitu untuk kebutuhan konektor port dalam jaringan komputer, namanya port RJ45 ya. Nanti saya jelaskan terkait dengan gambarnya. Mau colok modemnya terus balik, nah pasti di belakangnya ada konektor SC ini ya. Ini biasanya digunakan untuk single atau mode tunggal ya. Terus yang kedua ada strike tip ya. ST jaringan komputer ngomongin masalah uang juga ya, karena segala sesuatunya harus dibeli dengan uang ya. Beda dengan teman-teman mungkin spesifikasi di pemrograman ya, cukup dengan laptop, aplikasinya diinstal ya kan, tinggal teman-teman ngoding dan di develop dengan laptop. Nah, kalau di jaringan komputer kita bersentuhan dengan yang namanya physically ya, atau device ya. Semakin bagus performanya, semakin banyak fiturnya, tentunya harganya juga semakin mahal. Nah, gitu ya. Nah, itu yang terjadi pada jaringan ya. Konektor ini digunakan untuk menghubungkan switch dengan SFP ya. Konektor ini juga dapat digunakan untuk kabel optik multimode maupun single mode ya. Ini namanya port LC ya. Terus ada lagi fiber connector FC ya teman-teman ya. Fiber connector FC ini terlihat seperti konektor BNC pada kabel koaksial dan bisa dipergunakan untuk kebutuhan yang sama seperti pada jaringan FO tersebut. Nah, ini ada Bionic ya. Bionic merupakan konektor FO pertama yang digunakan untuk menghubungkan server dan data center pada perangkat versi lama. Nah, ini udah nggak digunakan ya seperti ini ya. Nah, jadi ini ada konektor Bionic, terus ada konektor D4 ya. Bentuknya serupa dengan konektor FC, tetapi perbedaannya terletak di ukuran pada bagian farelnya ya, farurelnya ya. Nah, jadi seperti itu. Terus ada konektor SMA. Nah, ini ya. Konektor yang satu ini adalah konektor terdahulu dari konektor ST ya. Nah, di mana keduanya memiliki penutup serta pelindung ya. Ada yang pernah nemuin ini ada di mana? Antena TV. Pernah bongkar antena WiFi? Pernah nyopot? Gitu ya. Kalau teman-teman di rumah kan pasti ada modem ya, ada antena ya kan. Nah, itu salah satunya adalah nempel di situ ya. Konektor SMA gitu, oke? Terus ada konektor MTRG ya, MTRG. Nah, ini adalah konektor ini memakai model plastik seperti RJ45, dan dalam proses instalasinya konektor ini relatif lebih mudah ya, lebih mudah dan terbarukan. Oke teman-teman ya. Nah, dari apa yang saya paparkan di sini ya, teman-teman, ada yang ingin ditanyakan terkait dengan media transmisi pada jaringan komputer? Silakan, ada yang ingin bertanya? Ada fungsi dalam instalasi dan perawatan fiber optik. Oke. Terkait dengan pertanyaan dari Mas siapa? Mas Raka ya Mas ya. Di sini ada tantangan dan solusi dalam instalasi dan perawatan kabel FO ya. Jadi namanya kabel FO kan namanya fiber optik ya. Teman-teman sering lihat bahwa di luaran dan di lapangan kan terkadang FO itu kan dibentangin dengan jarak yang lumayan jauh ya. Ada bisa dibilang sampai 500 meteran gitu ya, bahkan 1 kilo. Nah, pada saat ini yang kita lihat kenyataannya kan ada yang di dalam tanah ya, ada yang dibentangin dari tiang ke tiang gitu ya. Nah, otomatis ada beberapa menjadi tantangan, terutama yang pertama kerusakan fisik ya. Kalau yang dibentangin di tiang, otomatis ya. Nah, kerusakan fisik di sini dalam artian tuh selain daripada cuaca maupun perubahan iklim, tentunya human juga bisa atau manusia juga bisa ya. Nah, terkadang namanya kabel FO ya, menghalangi rumah misal ya. Terus namanya dia menghalangi rumah, terus kan dipotong pasti kan. Nah, otomatis kayak misalkan nih, mungkin ada perapihan di area-area pemerintahan ya.
Teman-teman ada era Pamulang sekarang udah agak mendingan kan? Kabel-kabel udah ditaruh di bawah semua kan? Nah, itu salah satunya kan harus ada perapihan ya untuk physically. Nah, jadi perlu diingat ya bahwa hal seperti itu sering terjadi, dan solusinya untuk yang berada di kerusakan fisik yang mungkin dibentangin di tiang itu adalah yang pertama biasanya kan pasti menggunakan pelindung ya. Pelindung tambahan seperti pipa pelindung atau kondit untuk melindungi kabel dari kerusakan fisik. Yang pasti ya. Terus pastikan kabel dipasang dengan jarak lengkung minimum dan direkomendasikan oleh produsen untuk mencegah kerusakan akibat tekukan tajam. Nah, biasanya tuh bentanginnya kan nggak jauh-jauh banget kan. Nah, kalau bentanginnya kejauhan, nah biasanya kan ada pipa untuk menahan kabel itu memuai. Ya, biasanya pernah lihat nggak? Di dalam kabel FO kan biasanya semrawut tuh. Nah, biasanya kan dibatasi menggunakan pipa tuh ya. Nah, supaya apa? Supaya tidak ketika muai dia tidak turun ke bawah. Nah, seperti itu ya. Itu salah satu kerusakan fisik ya. Terus tantangan kedua yaitu pemasangan yang kompleks banget ya. Nah, biasanya tuh FO itu kan sangat spesifik ya. Butuh tenaga ahli untuk pemasangan instalasinya ataupun manajemen bahkan troubleshootnya ya. Yang pertama itu adalah gunakan teknisi yang profesional ya. Itu untuk tantangan pemasangan ya, instalasinya gitu ya. Gunakan teknisi yang profesional, gunakan alat dan perangkat yang tepat. Nah, jadi pastikan alat yang digunakan untuk instalasi itu tidak mengalami kerusakan. Nah, gitu ya. Karena kalau mengalami kerusakan otomatis kemungkinan besar untuk mencari redaman daripada si FO-nya sendiri ya. Jadi kan dalam FO itu kan harus dicari dulu nih tingkat redamannya gitu ya. Terus koneksinya seperti apa, apakah ada noise atau enggak, itu harus ada komunikasi antara si teknisi dengan si NOC-nya. Seperti itu, Mas. Ya. Teman-teman pernah lihat kan ya, kalau pemasangan di rumah ya, teknisinya kadang suka nelpon ke pusat gitu ya. Ini untuk nomor sekian, ini udah coba dicek. Nah, itu misalkan oh redamannya masih tinggi nih, kita cari lagi redamannya yang rendah itu di seperti apa gitu ya. Terus instalasinya itu mengikuti pedoman ya. Jadi harus mengikuti pedoman pemasangan instalasi, baik itu penyambungan dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi pertanyaan terkait dengan tantangan dan solusi dalam instalasi dan perawatan kabel FO itu adalah seperti itu, Mas ya. Jadi selain dari bagaimana menangani kerusakannya gitu ya, terus bagaimana cara instalasinya gitu ya, nah itu harus dipikirkan. Jadi benar-benar matang supaya apa? Supaya yang pertama instalasinya berhasil, yang kedua kalau seandainya itu untuk konsumennya pun tidak banyak komplain gitu ya. Karena berimbas apa? Kalau teknisinya handal, ya otomatis bakal dikomplain terus. Ya ada kemungkinan dia baru pasang sebulan bisa langsung dicabut atau nggak diterusin. Walaupun terkadang SOP-nya itu pemasangan kurang dari 3 bulan udah putus biasanya kena denda, biasanya ya itu SOP-nya. Nah, tapi kan tidak menutup kemungkinan juga ketika saya baru pasang sebulan ternyata bermasalah terus, ya otomatis konsumen nggak puas. Karena kan satu kali lagi karena kita bergerak di bidang jasa, yaitu kepuasan konsumen terkait dengan jasa yang kita berikan itu yang menjadi hal utama kayak gitu ya. Nah, mungkin itu sih yang bisa saya jawab ya. Oke, ada lagi selanjutnya yang mau bertanya teman-teman? Di media transmisi yang kabel pasti ada yang nirkabel juga ya, Pak? Iya. Itu apa sih yang dimaksud dengan media transmisi nirkabel sama contoh medianya itu, Pak? Oke. Nirkabel ya, tanpa kabel. Ada yang berkabel, ada nir tanpa kabel ya. Jadi nirkabel di sini tentunya adalah media transmisi yang teman-teman gunakan tanpa ada kabel untuk berkomunikasinya. Contohnya adalah WiFi ya, Bluetooth, infrared ya. Oke, ngomongin masalah nirkabel Bluetooth, teman-teman sampai saat ini masih aktif menggunakannya ya. Contohnya earphone ya kan. Terus misalkan di rumah punya sound gitu ya. Sekarang lebih sering menggunakan Bluetooth. Nah, untuk infrared sendiri sudah ditinggalkan ya. Mungkin ada beberapa, mungkin kategorinya kayak remote TV kali ya. Remote TV. Terus untuk Bluetooth sendiri masih banyak digunakan. Nah, yang terakhir adalah WiFi atau internet atau bisa dibilang satelit ya, gitu ya. Dan saat ini di era tahun 2025 ini kan teman-teman juga sudah tahu pasti bahwa Starlink sudah mengudara gitu ya. Nah, tentunya teman-teman bisa jika mempunyai uang yang bisa dibilang banyak gitu ya, bisa membeli device Starlink ya. Setahu saya setelah saya baca-baca di media atau artikel itu harga satu WiFi Starlink itu kurang lebih di kisaran 7 jutaan ya. Itu device-nya doang.
ya. Untuk berlangganannya teman-teman bisa dikenakan harga 500.000 sampai 600.000 setiap bulannya. Cuman keuntungannya adalah anytime anywhere ya. Teman-teman bisa berinternetan dimanapun. Misalkan saya mau naik gunung gitu ya, bawa Starlink ya, bawa Starlinknya dibawa gitu kan. Nah teman-teman bisa melakukan internetan di atas gunung, yang penting adalah ada power listriknya. Karena untuk Starlink itu sendiri kan sudah menggunakan teknologi satelit ya. Jadi satelitnya si Starlink ini sudah mengorbit di lintasan bumi ya. Jadi dia bisa mengadopsi beberapa lapisan bumi yang memang dalam jangkauannya. Ya, jadi seperti itu ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya teman-teman? Perbedaan kabel STP dan UTP itu apa ya Pak? Oke, jadi untuk perbedaannya ya, kabel STP itu kan shielded ya. Nah, shielded itu artinya dia mempunyai pelindung mas ya. Jadi untuk STP teman-teman bisa gunakan untuk kebutuhan lokal area network ya, indoor maupun outdoor, intinya gitu ya. Indoor maupun outdoor ya. STP jadi dia sebuah kabel Cat6 ya, yang di dalamnya itu sudah ada pelindungnya atau pelapisnya, baik itu aluminium foil, baik itu benang serat kawat ya. Jadi teman-teman bisa menggunakannya untuk indoor maupun outdoor ya, sama gitu ya. Dan tentunya lebih bagus daripada versi sebelumnya ya. Kalau Cat6, Cat5 ya, Cat4 dan seterusnya, nah itu tentunya mengalami perubahan-perubahan ya. Nah untuk UTP sendiri artinya unsealed ya. Unsealed itu artinya tanpa pelindung ya. Jadi biasanya digunakan atau dikhususkan hanya untuk kebutuhan indoor saja ya, karena dia tidak bisa digunakan untuk outdoor. Bukannya tidak bisa, tapi kurang pas. Karena apa? Takutnya di luar itu ada perubahan cuaca yang ekstrim ya. Kalau di Indonesia sih mungkin alhamdulillah ya, hanya 2 musim saja gitu ya. Nah jadi mungkin kalau nggak kepanasan kan kehujanan gitu ya. Nah jadi kurang pas. Tapi kalau ada pelindungnya otomatis lebih tahan terhadap perubahan iklim cuaca. Jadi seperti itu. Oke teman-teman ya, sebelum saya akhiri untuk pertemuan mata kuliah jaringan komputer kali ini, saya absen terlebih dahulu. Ahmad Anta, Ade Aulia, Adelia Putri, Adi Ramlan, Agung, Andreas, Anissa, Fawaz, Gusti Sulaiman, Hanifah, nggak ada? Hendri, nggak ada? Kandi, Keisha Ayu, oke, Kevin, Koryandi, Maulana, Muhammad Fatul Hadi, Saya Pak. Muhammad Iqbal, Muhammad Sofian, Muhammad Faruk, ada? Ada Pak. Muhammad Fikram, ada. Muhammad Sadid, hadir. Nafa, Sakit Pak. oke. Narendra, Niki, Nur Asia, Nur Aisyah, Raka, Rasel, Rifki, Rizky Hairul, Rizky Maulana, Rizky Ramadhani, Tirta, Wina. Oke teman-teman ya, saya rasa sudah saya absen. Untuk pertemuan kali ini saya ucapkan terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.